Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Generalized Frequency Division Multiplexing, a Flexible Multi-Carrier Waveform. Perkenalkan, saya Seva Hartika dengan NIM 18101103. Ya, di sini terdapat rumus dari Continuous Signal Model. Dalam presentasi berikut merupakan gambaran umum tentang Generalized Frequency Division Multiplexing atau GFDM bentuk gelombang, dimulai dari representasi model kontinu, dari mana ekspresi analitik dari kerapatan spektral daya atau PSD diturunkan berdasarkan hal tersebut. Representasi model sinyal diskrit diturunkan dan dinyatakan dalam matriks model. GFDM adalah teknik modulasi multi-carrier berbasis blok yang menggunakan sirkular penyaringan. GFDM sendiri dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, discrete sinyal model. Representasi sinyal waktu diskrit dapat diturunkan dari sampling sinyal analog dengan frekuensi Fs sama dengan B. Dengan itu, kita mendapatkan sampel K, N, LCP, dan LCS per subsimbol, simbol CP dan CS. Dengan demikian, bentuk pulsa subcarrier subsimbol dihasilkan dari pergeseran melingkar bentuk pulsa prototipe dalam domain waktu dan frekuensi. Faktanya, sirkularitas dalam waktu hasil dari desain dengan bentuk pulsa periodik dan frekuensi dari contoh. Akibatnya, desain prototipe dengan bentuk pulsa G dalam kurung N dapat dilakukan keluar dalam domain frekuensi, sehingga hanya sampel M pertama dan terakhir dari G yang memiliki nilai bukan nol. Ini memastikan intercarrier interference atau ICI terbatas hanya untuk berdekatan subcarrier dengan asumsi sinkronisasi sempurna. Ya, selanjutnya adalah demodulation matrix model. Sinyal yang diterima yang disamakan Y dalam kurung N dikeluarkan oleh vektor Cn dikali 1 dalam menjadi didemodulasi menggunakan filter prototipe penerima atau N simbol data yang diperkirakan dapat dinyatakan sebagai dengan rumus sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk vektor C sama dengan 1 kita tentukan dengan matriks berikut. Karena matriks GFDM dihasilkan oleh pergeseran dari lingkaran dari bentuk pulsa prototipe di domain waktu dan frekuensi yang memiliki struktur terdefinisi dengan baik dan sifat-sifatnya dapat diturunkan dari bentuk pulsa prototipe. Untuk menyelidiki strukturnya, kita definisikan beberapa matriks bantu untuk memfasilitasi derivasi. Matriks demodulasi berbasis GFDM memiliki struktur yang sama dengan matriks modulasi. Dengan menggunakan dekomposisi, filter prototipe dari demodulator dapat mudah dihitung dari kebalikan dari DCT sebagai berikut. Ya, selanjutnya performance indikator. Untuk mengevaluasi desain dengan bentuk pulsa prototipe yang diberikan, dapat dipelajari 3 indikator kerja dari matriks modulasi A di bawah ini. Asumsi dengan alokasi penuh. Yang berikut adalah rumusnya. GFDM Pulse Shaping Filter Design berawal dari DTFT dari filter asli dari praktek yang praktis dengan desain bahwa A menjadi singular untuk M, K, dan filter simetris nyata H dalam kurung N yang dibutuhkan ganjil M atau K menghambat implementasi yang efisien dalam hal kompleksitas rendah operasi FFT Radix min 2 yang dirumuskan sebagai berikut. Lalu ada ESI Free Without Match Filter. Pada kasus ini, H dalam kurung V memenuhi kondisi sebagai berikut. Dari simetri dan pita tersebut, H dalam kurung V maka dapat dinyatakan sebagai rumus berikut. Dan dari situ mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ISI Free After Match Filtering, di mana filter HV ini adalah ISI yang bebas setelah penyaringan jika sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan K-1 dikalikan dengan HV min K per K, di mana nilainya itu adalah 1. Dengan mengeksploitasi simetri dan pita, kita bisa mendapatkan bahwa nilai HV ketika dimutlakan kemudian dipangkatkan 2 ditambahkan dengan H kali 1 per K min V kemudian dipangkatkan 2 itu nilainya adalah 1. Untuk numerical example, pada kali ini kita mempelajari beberapa filter prototype dengan faktor roll off yang dirumuskan dengan FV.
Untuk rumusnya itu seperti pada layar. Nah, bilangan kondisi ini tidak bergantung pada K dan berdasarkan sifat-sifat F meningkat dengan M. Sebagai contoh khusus, RC dan RRC itu menggunakan condition ARC lambda dengan nilai sin PS lambda per 2 kalikan alfa kalikan M kemudian dipangkatkan dengan min 1. Begitu juga dengan condition atas ARRC itu didapatkan dari nilai tangan dari pi per 4 dikalikan S lambda per alfa kalikan M dipangkatkan dengan min 1. Kemudian untuk generator berbentuk gelombang multikarir, di mana dalam modulasi multikarir umum, aliran simbol data ini dapat dibagi menjadi waktu substream frekuensi DKMI, dengan K adalah indeks dalam domain frekuensi yang dilambangkan sebagai subkarrier, M index dalam domain waktu sebagai subsimbol, dan I adalah singkatan dari blok indeks. Setiap aliran dimodulasi oleh bentuk pulsa pemancar GTKM N dengan berhingga panjang LT khususnya K, M, dan N. Kemudian untuk general linear modulation, diskripsinya yang ditransmisikan dapat ditulis sebagai X pangkat T dari nilai N. Untuk rumusnya seperti yang ada pada layar, di mana LS adalah jarak blok, K on dan M on adalah himpunan subkarrier aktif dan subsimbol masing-masing, dan XTIN adalah blok multikarrier ke I yang diberikan oleh XTIN, di mana untuk rumusnya seperti pada layar. Dalam teknik modulasi umum, GT, KMN dapat dihasilkan dari prototipe bentuk pulsa dengan pergeseran waktu dan frekuensi. Selain itu, CP dan CS dapat ditambahkan setelah bangsal. Pemfilteran windowing dan subband dapat diterapkan dalam beberapa gelombang yang melibatkan lebih dari satu bentuk prototipe pulsa yang dapat dilihat sebagai superposisi dari bentuk gelombang yang berbeda. Sebagai contoh, kami membuat daftar prosedur keseluruhan untuk menghasilkan bentuk gelombang yang menggunakan satu prototipe bentuk pulsa GN dengan panjang N sampel, di mana untuk pergeseran waktu dan frekuensi dapat dihitung sebagai rumus yang terdapat di layar. Untuk penyisipan CP dan CS juga dapat dihitung sebagaimana rumus yang terdapat di layar. Selain itu, jendela waktu domain menggunakan fungsi jendela WN dengan panjang N plus LCP plus LCS dengan sampel yang dapat dihitung sebagaimana rumus pada layar. Selain itu, untuk penyaringan menggunakan filter Fn dengan sampel LF dapat dihitung sebagaimana rumus pada layar. Untuk contoh state of the art waveforms, itu yang pertama ada varian OFDM, di mana multiplexing pembagian frekuensi ortogonal atau AFDM ini merupakan kasus khusus dari GFDM ketika M sama dengan 1 dan Gn adalah pulsa persegi panjang. Nah, dalam bentuk paling sederhana dari OFDM ini hanya CP yang ditambahkan. Jadi, LT sama dengan K plus LCP dan itu tidak tumpang tindih, yaitu LS sama dengan LT. Nah, dalam versi berjendela, jendela ini diterapkan setelah menambahkan CP dan CS. Kemudian untuk LT sama dengan K ditambah LCP ditambah LCS, dengan LCP ini nilainya lebih dari LCS. Untuk mengurangi biaya overhead, balok-balok tersebut itu tumpang tindih dengan LO sama dengan LCS, sehingga LS sama dengan K ditambah LCP dalam varian yang difilter, baik berdasarkan subband untuk banyak pengguna atau yang lain, berlaku ke seluruh sinyal. Memfilter diterapkan pada simbol CP yang dihasilkan dengan subkarrier aktif yang sesuai, sehingga LT dihasilkan dari K ditambah LCP ditambah LF 1, untuk LS dihasilkan dari K ditambah LCP, dan karena ini nilai dari LO adalah L sama dengan LO adalah L dikalikan F1. Untuk DFT spread OFDM, di dalam modulasi ini tuh satu set simbol data digunakan FM dan kemudian dialokasikan ke set subkarrier dari N subkarrier, sehingga untuk nilainya dapat diperoleh dari A sama dengan 1 per N dikalikan F HN dikalikan UKM. Nah, untuk filtered multitone atau FMT, bentuk gelombang ini awalnya tidak mempertimbangkan representasi subsimbol, namun mudah untuk mengubahnya agar sesuai dengan kerangka kerja.
Prototipe pulsa GFMT ini memiliki panjang yaitu km, di mana M0 ini dinotasikan sebagai faktor yang saling tumpang tindih. Kesimpulannya, generator bentuk gelombang yang diilhami oleh GFDM ini merupakan alat yang sangat kuat untuk implementasi terpadu dari sebagai bentuk gelombang standar yang dibuat sesuai untuk pendekatan numerologi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mbak Anas. Selanjutnya yaitu estimasi saluran untuk deteksi GFDM. Transceiver multiple input atau MIMO dengan transmisi MP dan MR menerima antena di mana simbol data layak secara spasial multiplexing. Menggabungkan sistem MIMO dengan modulasi berbasis GFDM. Ditemukan situasi interferensi 3 dimensi karena isi, ICI, serta interantena interference atau IAI. Skenario terbatas interferensi seperti itu menantang MIMO desain penerima GFDM dalam berbagai tahap. Unit fungsional penting di penerima isi adalah estimasi saluran. Karena jarak subcarrier yang luas di GFDM, individu subcarrier menjadi pendeteksi frekuensi dan deteksi yang benar-benar dari simbol data memberikan perkiraan yang andal dari fungsi transfer saluran nirkabel. Selanjutnya, saluran nirkabel MIMO. Skenario perkotaan dengan multi-step relay shaping saluran MIMO. Saluran individu antar setiap pasangan antena bisa ditentukan tergantung dan block fading, yaitu dengan channel impulse respon atau CIR tidak bervariasi secara signifikan dalam satu durasi simbol GFDM, dan oleh karena itu dapat dianggap konstan. CIR antena ke IT dan ke IR sebagai filter respon impulse terbatas linear yang diberikan oleh rumus berikut. Kemudian di sampingnya terdapat struktur matriks saluran MIMO 2x2. Berikut adalah hasil simulasi yang sudah dilakukan. Hasil estimasi MSE versus ES per N0 untuk simulasi perhitungan teoritis dalam saluran MIMO fading twilight dengan jarak pilot K sama dengan 2 dan K besar 128 subcarrier dapat dilihat dalam grafik berikut. Kemudian untuk grafik di bawahnya yaitu menunjukkan sinyal PAPR untuk M sama dengan M sama dengan 21, K sama dengan 4 versus CCDF untuk yang B, dan OBB untuk K sama dengan 6, M sama dengan 15 dan total 17 sampel frekuensinya di F. Kemudian berikut adalah performa tingkat kesalahan bit dengan overhead pilot 5% melalui saluran MIMO 2x2 dengan M simbolnya sama dengan 7 dan K-nya 9. Dapat dihasilkan sesuai dengan grafik yang EBNO berbanding dengan BER seperti gambar yang di atas. Next. Dan transmission diversity untuk GFDM. Ketangguhan terhadap varian waktu dan saluran selektif adalah hal yang penting fitur untuk jaringan generasi kelima atau kali. Mengirimkan keragaman yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan, mengurangi kebutuhan transmisi ulang, dan meningkatkan hasil sistem. Meskipun penggabungan ruang waktu atau SPC dapat diterapkan ke GFDM dengan bantuan parameter linear lebar, kompleksitas penerima dapat menahan penerapan dalam beberapa skenario 5G seperti Internet of Things atau IoT dan komunikasi psikomesin atau MPC. Solusi sederhana dan analikan untuk masalah ini didasarkan pada penggunaan kendalikan waktu penggabungan ruang waktu atau PRSSI diterapkan ke GFDM untuk mencapai maksimum tanpa keragaman dan kompleksitas. Implementasi yang rendah
kehilangan kinerja. Dalam hal ini, dua antena digunakan untuk mengirimkan dua blok GSM. Berikutnya XI-N dan XI+1N membangun STC codeword sebagai berikut, seperti yang ditampil di layar. Ada antena 1 dan antena 2, kemudian blok I dan blok I+1. Setelah dihapus side traffic-nya atau CP, sinyal yang diterima di antena penerima TG dalam frekuensi domain untuk instan ke I dan I ke 1 TH diberikan oleh dapat dicari dengan persamaan berikut. Dengan asumsi bahwa antena penerima N R digunakan oleh penerima, sinyal yang diterima dapat digabungkan dalam frekuensi domain sebagaimana tertampil di layar rumusnya. Kemudian untuk gabungan blok GSM dalam domain waktu diberikan oleh XI sama dengan 1/N F NH XI seperti yang tertampil di layar. Dan yang dapat digunakan untuk menemukan data simbol menggunakan matriks demodulasi B. TRSTC dapat mencapai gain keragaman penuh order 2J, yang berarti kira-kira ekspresi serupa untuk tingkat kesalahan simbol yang diturunkan untuk penggabungan rasio maksimum atau MRC. Dapat diadaptasi untuk TRSTC GBM dengan asumsi bahwa konstelasi ICAM digunakan untuk evaluasi bit data ke setiap subcarrier dan prototipe non-ortogonal pulsa yang mengarah ke NNF of sama dengan in TRBH B. Probabilitas kesalahan simbol kemampuan untuk TRSTC GBM kira-kira diberikan oleh rumus di sampingnya. Next. Gambar di layar menunjukkan kinerja kesalahan simbol atau SER TRSTC GBM dengan asumsi parameter yang disajikan pada info saluran rata-rata respon berdasarkan model extended pedestrian A dari LPE, di mana 2E itu sama dengan ekivalen N E nilai mutlak N2. ES dan N0 menunjukkan energi sebagai simbol rata-rata dan noise power masing-masing, seperti ditampil pada layar. Oke, selanjutnya yaitu tabel keran model saluran dikalikan dengan IIG varian Gaussian. Ini adalah tabel simulasi parameter yang tabel 4.2 itu merupakan variabel Gaussian yang kompleks dengan rata-rata 0 varian kesatuan, menghasilkan saluran fading Rayleigh independen antara setiap antena pengirim dan penerimanya. Oleh karena itu, peningkatan kinerja SPL yang tinggi diperkenalkan oleh TRSTC hadir dengan peningkatan pada kompleksitas yang sangat kecil di sisi penerima. Setelah sinyal yang diterima dapat dengan mudah digabungkan dalam domain frekuensi, seperti terlihat pada tabelnya. Dan untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya yaitu link level waveform compression. Di bagian ini dilakukan perbandingan kinerja tingkat tautan dari bentuk gelombang multi-carrier canggih di bawah saluran komunikasi nirkabel MIMO. Bentuk gelombang dasar adalah CPOFDM dengan persyaratan baru dan bahkan lebih ketat dalam 5G dan seterusnya, seperti kepekaan terhadap ketidakselarasan waktu frekuensi.
emisi OOB tinggi, fleksibilitas terbatas, dan PAPR tinggi. Untuk mengatasi keterbatasan ini, alternatif lanjutan telah diselidiki secara intensif dalam beberapa tahun terakhir. Dua kelompok akan diperiksa dalam bagian ini. Untuk selanjutnya, pada gambar ini menggambarkan PSD dari kandidat bentuk gelombang dalam bentuk sinyal pita dasar. Perhatikan bahwa penurunan dari RF front end tidak dipertimbangkan di sini. Seperti yang diharapkan, emisi OOB CP-OFDM, yaitu di luar subband yang dialokasikan mulai dari 5,5 hingga 6 MHz. Sangat tinggi karena perubahan yang mengganggu dari satu blok OFDM ke blok OFDM lainnya dalam domain waktu UFOFDM, FOFDM, dan FBMC mengandalkan pemfilteran linear untuk memperlancar transisi antar blok sehingga mencapai emisi OOB yang lebih rendah. Perhatikan bahwa transisi lembut PSD-nya di bahu spektrum yang didukis disebabkan oleh satu yaitu jarak subcarrier yang lebih lebar daripada CP-OFDM dan faktor roll-off yang besar. Transisi lunak seperti itu juga muncul dengan FBMC 2 karena alasan yang sama. Itu adalah gambarnya. Kemudian untuk gambar ini yaitu PAPR. Gambar ini menggambarkan PAPR yang dicapai oleh bentuk gelombang. Bagi mereka yang menggunakan filter linear, kami mencatat bahwa kenaikan dan penurunan sinyal yang disering mengurangi daya rata-rata tanpa mempengaruhi daya puncak. Hal ini menyebabkan peningkatan PAPR UFOFDM, FOFDM, dan FBMC 1 dibandingkan dengan CP-OFDM. Ini lebih terlihat ketika panjang filter lebih panjang. Perhatikan bahwa kenaikan PAPR tersebut tidak akan memberikan tantangan tambahan pada perancangan power amplifier. Jadi itu tidak menjadi perhatian karena FBMC memiliki panjang filter linear terpanjang di antara semua bentuk gelombang. Kami menghitung PAPR FBMC-nya tidak termasuk fase naik dan turunnya secara sengaja. Kemudian FER under a doubly dispersive channel. Berikut ini bentuk gelombang dievaluasi dalam sistem MIMO multiplexing spesial 4x4 dengan saluran fading Rayleigh multipath yang tidak berkorelasi secara spesial. Di atas bentuk gelombang, dua skema pengkodean modulasi MCS diterapkan, yaitu kode turbo dengan polinominal generator 1,15/13 dapat beroperasi pada rate 1/2 dan 3/4 yang masing-masing dimodulasi dengan 16 dan 64 QAM abu-abu. Kecuali dinyatakan lain, QAM adalah pilihan default. Perbandingan dengan QAM selalu dalam urutan modulasi yang sama. Metrik ESNO menunjukkan energi per simbol data terhadap rasio noise. FER with imperfect synchronized and channel estimation. Pada bagian ini menyelidiki dampak sinkronasi dan kesalahan estimasi saluran pada kinerja FER dari bentuk gelombang. Saluran dihasilkan dengan mengikuti mode saluran 3GPP lain yang disebut model kendaraan diperpanjang EFA dengan frekuensi Doppler maksimum sama dengan 30 Hz
dan dengan jumlah jalur rata-rata keuntungan dinormalisasi menjadi 1. Karena pengurangan delay speed maksimum, panjang CP sesuai menurut menjadi 4,69, yaitu model normal di LTE. Gambar 4.25a menunjukkan bahwa FBMC2 dan GFDM2 keduanya kuat terhadap kesalahan estimasi saluran. Mencapai penguatan hingga 5 dB dibandingkan dengan CP OFDM dan variannya. Pengamatan ini menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk memanfaatkan manfaat dari interferensi yang diinduksi bentuk gelombang alih-alih hanya menderita karenanya. Untuk tujuan ini, kita perlu memanfaatkan informasi data yang disampaikan oleh interferensi daripada memperlakukannya sebagai bagian dari with noise latar belakang. Multiple access with GFDM. Dalam GFDM, alokasi sumber daya dilakukan dengan menyetel entry dari matriks data D yang sesuai dengan pasangan KM yang dialokasikan dan entry lainnya di setel ke 0. Misalkan con xmon adalah himpunan KM yang dialokasikan untuk penggunaan ke U secara praktis. Kita memperbaiki mon dan memverifikasikan con. Oleh karena itu, kami mendefinisikan PRB yang memiliki mu, mon, subsimbol, dan subcarrier KU. Penjadwalan dapat dilakukan setelah sejumlah blok GFDM tertentu. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Mas Danyang. Selanjutnya adalah sinyal model. Sinyal model pada downlink atau DL seperti terlihat pada gambar 427. PS menggandakan simbol data semua pengguna dalam vektor data. D sama dengan vektor menggunakan himpunan indeks nom A U pada N sama dengan K plus MK K, M. Terus dengan DA sama dengan D nom U dan menghasilkan sinyal termodulasi yang dibahas dalam bagian 4.1.6.2. Setiap pengguna menerima sinyal kompleks yang diberikan oleh rumus yang ada di atas, di mana H kali U adalah matriks saluran melingkar. Model ini dapat digunakan secara langsung dalam penerima sederhana, di mana pengguna KU memodelasi untuk mendapatkan D dan kemudian menerapkan sumber daya untuk mengekstrak simbol data yang dialokasikan. Untuk rumusnya HU adalah matriks saluran melingkar. Model ini dapat digunakan secara langsung dalam penerima sederhana di mana pengguna KU memodulasi YU untuk mendapatkan D dan kemudian menerapkan demapping sumber daya untuk mengekstrak simbol data yang dialokasikan. Dalam uplink UL, setiap pengguna menghasilkan sinyal termodulasi menggunakan matriks terpotong. Dalam skenario-nya dibedakan menjadi 2 skema, yaitu sinkronus MA dan asinkronus MA. Untuk sinkronus MA itu pengguna disinkronkan secara ketat dengan BS, yaitu FU sama dengan 0, dan tidak ada offset waktu yang dapat dicapai melalui sinkronasi loop tertutup. Untuk asinkronus MA adalah sinkronisasi kasar bahwa ada sisa CFO yang dimodelkan ke FU dan sisa STO yang mengarah pada peningkatan penyebaran delay saluran dengan asumsi IPS dapat memperkirakan dengan sempurna FU dan HU. Kami mendapatkan sinyal yang sesuai untuk setiap pengguna setelah kompensasi CFO. Gambar berikut yaitu gambar frekuensi domain processing. Ini gambar 4.29 merupakan frekuensi domain sinyal
processing model. Pertimbangan GFDM dengan bentuk pulsa prototipe yang memiliki respon frekuensi diskrit maksimum dalam 2 spasi subscriber. Karena penyebaran MDFT setiap simbol data yang dialokasikan di subscriber ke K menghasilkan sampel subband ke K plus 1. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 429, untuk himpunan subscriber yang dilakukan adalah K. Untuk selanjutnya itu asynchronous MA evaluation. AWGN Kernel evaluasi ini berguna untuk memahami gangguan akibat CFO. Terus flooding channel, yaitu dengan adanya saluran flooding, kami mendefinisikan bentuk pulsa yang dimodifikasi. Untuk tujuan membandingkan MA asinkron dengan parameter bentuk gelombang yang berbeda, kami mempertimbangkan 2 pengguna, yaitu U sama dengan 2, dengan alokasi daya yang identik P1 sama P2, dan mengevaluasi SIR dan SINR dalam skenario yang berbeda. AWGN ini berguna untuk memahami pengguna akibat CFO. Untuk flooding channel itu digunakan untuk mendefinisikan bentuk pulsa yang dimodifikasi. Untuk perbandingan gelombang tingkat tautan, ini di bawah ini adalah tabel konfigurasi sistem. Tabel 4.3 itu konfigurasi perwakilan dari kandidat bentuk gelombang yang diturunkan dari CP OFDM. Konfigurasi berusaha untuk memenuhi batasan bahwa setiap frame pada gambar itu menggunakan bandwidth yang sama dan membawa nomor yang sama simbol data. Jenis konfigurasi GFDM dan FBMC, jenis pertama itu mengatur spasi sama yang durasi simbol FDM, yaitu menghasilkan identik jarak subscriber 1 per T. Setiap frame terdiri dari 1 blok untuk mengoptimalkan temporally efisiensi. Sebaliknya, tipe kedua itu membuat jarak subscriber GFDM dan FBMC. M yaitu kali jarak waktu yang lebih pendek antara 2 simbol yang berurutan. Selanjutnya itu emisi OOB. Emisi OOB itu kepadatan spektral daya atau PSD dan kandidat bentuk gelombang dalam sinyal pita dasar mereka bentuk per antena pemancar. Pada gambar 4.2 itu menggambarkan PSD dari kandidat bentuk gelombang dalam sinyal pita dasar mereka membentuk penurunan dari RF front end tidak mempertimbangkan. Untuk OOB CPOFDM yaitu luar subband yang dialokasikan mulai dari 5.5 hingga 6 MHz sampai tinggi karena perubahan yang mengganggu dari satu blok OFDM ke blok lainnya dalam domain waktu. Untuk FBMC itu mengendalikan pemfilteran linear untuk memancar transisi antar blok. Selanjutnya itu adalah PAPR. Pada gambar 423, PAPR yang dicapai oleh bentuk gelombang adalah menggunakan linear filter. Bahwa kenaikan dan penurunan sinyal yang disaring mengurangi rata-rata tanpa mengaruhi daya puncak. Hal ini menyebabkan peningkatan PAPR UFO FDM dan FO FDM FBMCI. Dibandingkan dengan CPO FDM, ini lebih terlihat ketika panjang filternya lebih panjang. Gambar 4.23 itu menunjukkan bahwa modulasi amplitudo kuadrator offset OKI AM bermanfaat untuk lebih lanjut mengurangi PAPR GFDM. Jika perlu teknik pengurangan PAPR lainnya seperti reverberasi nada, aktivasi energi, konselasi. Untuk selanjutnya adalah FER di bawah saluran dispersi ganda. FER yang dicapai oleh bentuk gelombang di bawah sinkronasi sempurna dan pengetahuan saluran. Untuk gambar 424 itu FER yang lebih rendah adalah dicapai pada frekuensi Doppler maksimum yang lebih tinggi. Gambar 424 untuk FBMC dan GFDMI mereka membutuhkan panjang blok yang panjang. Dengan blok panjang, varian waktu tidak dapat didekati baik dengan nilai rata-rata
atau sebagainya. Gambar 424 itu manfaat MBMC cukup besar, yaitu tidak hanya menimbulkan interferensi tapi juga menyebarkan informasi dari simbol data yang lebih banyak. FER dengan sinkronisasi dan saluran itu tidak sempurna. Gambar 4.25 menunjukkan bahwa FBMC2 dan GFDM2 keduanya kuat terhadap kesalahan estimasi saluran, mencapai penguatan hingga 5 dB dibandingkan CPO-FDM dan variannya. Pengamatan ini menunjukkan bahwa gambar tersebut mungkin ini memanfaatkan interferensi yang diinduksi bentuk gelombang, bukan hanya menderita karena gelombang tersebut. Kita dapat menyimpulkan bahwa 4 jalur saluran awal ini signifikan. Gambar 4.25 itu bentuk gelombang dapat bekerja di bawah CFO hingga kurang lebih 20 ppm untuk akses ganda dengan KFDM. Dalam beberapa akses ganda tersebut berbasis multi carrier, sumber daya waktu, dan frekuensi disebutkan di antara pengguna elemen sumber daya dasar sesuai dengan transmisi satu simbol. Ini untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Demikian presentasi dari kami, kelompok 3, membahas tentang GFDM. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata maupun data, kami mohon maaf dan dapat bermanfaat bagi. Wassalamualaikum.